Kenapa sih? Kamu nggak bisa stop fitnah-fitnah aku. Aku di rumah dari tadi. Yang pergi jalan-jalan tuh siapa? Aku udah cukup sabar ya sama kamu. Enggak. Aku udah cukup sabar kalau misalkan kamu udah mau udahan, udahan aja. Nggak perlu kayak gitu lah, apaan sih? Setiap mau putus ngancem. Emang aku apaan? Penting. Telepon siapa sih? Sumpah ya, aku tuh capek banget tau gak sih? Aku kayak bingung, terjebak banget. Aku tuh capek banget. Siapa itu orangnya? Ya pacar aku lah. Siapa lagi? Emang dia kenapa sih? Dia tuh selalu fitnah-fitnah aku. Maksudnya dia selalu ngelarang aku. Dia selalu fitnah aku jalan sama orang lain. Padahal dia yang kayak gitu. Tapi aku tuh nggak bisa ngelepasin. Ini udah terusan ya maksudnya setiap saat gitu. Itu gimana? Sih banget deh. Terus kamu respon ke dianya gimana? Maksudnya kayak selalu ini nggak? Selalu minta dia ini nggak? Setiap perkataan aku nggak pernah didengerin sama dia. Mulu. Mau bikin apa ini? Ini dia be lagi berantem nangis? sama cowoknya. Dari tadi nelponnya kayak marah-marah mulu. Lu udah nyampe nangis nih dia. Jadi Babe tahu kan aku punya pacar. Terus kenapa pacarnya memang? Aku capek, tapi aku sayang banget. Kayak setiap kali berantem tapi rasa sayang aku tuh lebih besar daripada rasa sakitnya. Emang apa sih yang buat kamu sayang banget? Nggak tahu, cuma bisa aku yang ngerasain. Coba kamu ngerasain jadi aku. Coba. Maksudnya dia pernah nge-treat apa sih ke kamu makanya kamu sampai kayak gini nangis lagi sih. Keluarga kita udah sama-sama kenal, udah kenal dekat. Kalau misalnya aku putus kan nggak mungkin. Tapi dia selalu ngelarang-larang aku buat ngelakuin sesuatu. Padahal aku nggak pernah ngekang dia, aku nggak pernah ngelarang dia. Apa itu namanya itu? Begitu. Ini Please jangan bilang ini toxic. Karena ini nggak udah nggak jadi toxic. bilang kayak gitu. Dia udah ngomong sendiri. Enggak, Be. Abang tuh harus dengerin aku, ini tuh nggak toxic. Terus jadi bagaimana? Kalau nggak tahu sih ini apa sih? Jadi apa Orang yang kayak, bisa Babe bantu? kayak kamu nangis aja mulu. Kemarin juga nangis, hari ini nangis. Tapi aku Kemarin nangis, hari ini besok pasti nangis nih. kamu nggak mau putus. Orang Tapi hubungan aku tuh nggak happy, kuat. have fun. Ini yuk nangis mulu ya, Be. Ini gimana sih? Emang hubungan harus kayak gitu ya, Be? Harus ada sedih-sedihnya tiap hari, tapi sedihnya tiap hari nih. Aduh. Kayak aku harus botakin rambut deh. Mau botak apa? Mau tes tentara? Mau ngetes tentara? Botakin rambut biar diplong. Aku capek. Tapi aku sayang banget. Gimana? Ini gimana sih, Be? Ini coba ngasih dia ini deh, Be. Ya, Ngasih sesuatu ke dia deh, biar ya kalau hubungan akhirnya nggak membawa ke sesuatu yang positif buat diri kita kan artinya hubungannya tidak baik. kalau menurut aku ini toksik nih, Be. Ini toksik parah nih. Babe nggak tahu kan kalau dia lagi bikin aku seneng, bikin aku ketawa tuh kita happy banget. Tapi sekali dia nyakitin tuh nyakitin banget. Tapi ketawa kamu tuh dikit yang aku lihat ya. Ini Kamu nangis lihat mulu. kan? Karena aku mulu, kalau Be. lagi sama dia aku happy. Be, lihat anaknya nih, Be. Gimana sih? Ya, nah kalau namanya berhubungan pasti ada resiko, ada bisa suka, ada bisa sedih, ya nggak? Namanya berhubungan interaksi, ada sesuatu yang diharapkan, ada sesuatu yang diinginin, ada sesuatu yang kita mau bisa kita terima. Namanya berhubungan, ya kan? Dua belah pihak pasti akan saling ngisi. Nah, kalau namanya hubungan yang baik itu adalah hubungan yang saling mengisi satu dua pihak. Satu mengisi, yang ini mengisi sehingga semuanya merasa bahwa ini adalah sesuatu proses hubungan yang saling melengkapi dan akhirnya saling memberi nilai dan akhirnya membuat satu hubungan itu menjadi sehat. Nah,
Kenapa nanti akhirnya kalau hubungan itu tidak sehat, kalau pada satu saat hubungan ini hanya satu aja Yang dominan gitu ya. yang dominan, ya, sehingga yang satu ini nggak bisa melakukan sesuatu sesuai dengan harapan, akhirnya bisa terjadi tidak sehat. Nah, tidak sehat artinya nanti pasti kan akan, kalau tidak sesuai harapan, terjadilah seperti kasus begini. Iya, ini tadi fitnah mulu, Be. Nangis gitu kan, sedih Overprotective ya. gitu. Enggak, tapi kan kayak galau itu wajar. Ya, Gak wajar Ya. kalau tiap hari tuh. Ya Kan Allah, nggak setiap hari, hari Bang. kamu nangis ya. Nah, itu dulu, Be. Kasian banget nih anak kamu. iya. Nah, sekarang kan kita punya hidup nih ya. Kita punya hidup, kita mau isi seperti apa? Gitu. Kita punya fokus. Apakah pacaran atau hubungan ini menjadi prioritas yang keberapa di dalam kehidupan kita? Ya enggak? Kan kita bukan buat sekedar berhubungan aja, pacaran aja buat hidup. Ya kan? Itu cuma satu bagian dari tujuan hidup kita. Ada tujuan hidup kita yang bisa lebih besar lagi daripada sekedar seperti itu. Nah, sehingga kita harus bisa menguasai diri demikian rupa untuk kita memahami bagaimana kita menjalani hidup ini. Ya, kalau kita terlalu terbawa emosi aja tanpa kita memahami tujuan hidup kita sebenarnya, ya berbahaya. Nanti akhirnya tujuan utama kita yang seharusnya sekarang, contoh, kita ini masih kuliah. Kalau yang kuliah, tujuan besarnya apa? Selesai kuliah Selesai dengan lulus, ya. baik, belajar dengan baik, mendapatkan ilmu dengan baik. Iya. Itu kan tujuan besarnya. Iya. Coba bayangin pada saat proses kita belajar, kita terpengaruh dengan satu situasi di mana hubungan pacaran ini mempengaruhi belajarnya. Belajar jadi nggak semangat, belajar jadi nggak konsentrasi. Iya, mengganggu. Ya akhirnya yang harusnya sekolah dalam waktu 3 tahun atau 4 tahun, bisa mundur jadi 6 tahun. Tapi kalau nggak ada dia, aku tambah nggak semangat. Emang Nah. apa sih pengaruh dia dalam hidup kamu? Banyak banget. Banyak apa contoh coba. Ya kan Pengaruhnya cuma nangis aja, nangis. Wah. enggak. Coba deh kamu rasain jadi aku. Aku tuh udah sayang banget. Aku nggak bisa lepas. Karena rasanya tuh nggak tahu, dia tuh udah jadi sebagian dari hidup aku. Itu udah fix, Bu. Ya. Sampai ini. Jadi Udah pusat sih ini. ya, jadi memang begini. Namanya kita salah satu hormon kebahagiaan itu ya muncul tuh salah satu karena pada saat kita pacaran, ya kan, jatuh cinta itu ada tuh hormon yang sangat dalam yang akhirnya mempengaruhi otak dalam kita yang membuat kita jadi bahagia dan susah melupakan. Itu salah nggak sih, Be, kira-kira? Itu normal secara manusiawi karena itulah situasi-situasi kehidupan. Tetapi kita kan nggak bisa terus ada di dalam satu posisi itu, ya kan? Pada saat ini kita harus menyadari dan sadar diri, istilahnya sadar diri. Tujuan besar kita apa? Gitu. Tujuan besar kita apa? Ada prioritas utama dalam hidup ini yang harus kita capai, yang harus kita tuju, gitu. Karena itu bagaimana cara buat supaya kita bisa mengambil posisi? Kan pertanyaannya kan begini, ini kan belum putus, sudah putus atau belum? Aku nggak mau. Tapi diputusin atau enggak? Ini udah sampai level apa sih, Be, pokoknya? Atau Aku masih Aku lagi pacaran? berantem karena aku tuh Hal-hal yang buruk difitnah. dia masih tetap anggap baik, Be. Itu gimana sih? Enggak, dia tuh baik. Dia baik kok. Kalau baik mah kamu ketawa terus, kamu dibuat bahagia. Ya aku Gimana? bahagia, Nggak pernah, Bro. Be, nangis. Itu gimana sih, Be? Bra. Itu level apa sih dalam Ya. hubungan sampai orang kayak ngeliat buruk dia tetap ngeliat baik pasangannya. Karena kamu nggak ngerasain kebaikan yang dia kasih ke aku. Ya. Gitu, Be. Babe emang nggak pernah terjebak dalam situasi kayak aku. Atau Babe sebagai pelaku juga lagi, jangan-jangan. Aduh. Artinya begini, bahwa kita banyak orang, kenapa orang berhubungan kan? Ya, ada yang coba banyak karena ingin memanfaatkan orang lain. Memang ada juga orang yang karena memang murni ingin berhubungan, membangun hubungan
relationship ya. Ada yang mau pacaran, ada yang mau pacaran untuk langsung mau menikah, ada yang mau berhubungan karena ingin membangun hubungan teman, sahabat dan sebagainya, ya kan? Nah, tinggal bagaimana berhubungan dengan teman dan berhubungan dengan pacar itu kan, itu kalau misalnya pacar itu kan tetap kita adalah satu proses tahapan untuk pengenalan aja. Kita nggak boleh terikat emosi terlalu tinggi karena namanya orang Harus ada pacaran gap bisa gitu. putus. Iya. Kalau nggak siap putus ya jangan pacaran gitu. Makanya Emang pacaran kan selalu putus. ya harus bisa putus lah. Karena kan itu baru tahap awal Beda untuk visi misi, pengenalan. putus ya. Ya kan, baru suka dari sisi penampilan, baru suka dari sisi sesuatu yang baik-baik aja. Aslinya orang kan memang apakah semuanya sesuai itu? Kan enggak gitu. Nah, realita itulah yang akan muncul di dalam proses perjalanan hubungan itu. Nah, kalau itu terlalu dalam, kita sudah mengikatkan emosi terlalu dalam dengan pasangan kita, satu saat nanti putus, ya kita bisa nggak siap dan bisa jatuh mental gitu. Padahal apakah ini prioritas utama? Enggak. Nah, bahayanya adalah berdampak kepada hal-hal utama yang misalnya yang lagi belajar. Kan itu lagi serius, kita harus belajar. Belajar itu udah bayar. Bener nggak? Orang tua kalau masih dibiayain orang tua, kita belajar udah dibiayain orang tua. Kasihan orang tua udah biayain. Tapi akhirnya sekolahnya nggak selesai. Sekolahnya tidak mendapatkan hasil yang baik. Ataupun juga mundur dan sebagainya. Kan berbahaya. Bebe, tapi gini loh, bukannya harusnya kita bersyukur ya, kita tuh dibukakan yang jelek-jeleknya dulu sebelum menikah. Jadi pas menikah tuh udah kita udah kenal, jadi kita terbiasa, kita happy ending Ya. gitu. Nah, sekarang Iya nggak? pertanyaannya apakah kita bisa terima dengan kekurangan yang sudah mulai kelihatan? Nah itu tuh. Kalau kita sendiri pasti di level ini adalah kita saling kenal. Dia terima nggak kekurangan kita? Kita terima nggak kekurangan dia? Kayak Bisa nggak ada, berubah menurut nggak, aku Be? nggak ada, dia nggak terima. Ih, dia. kamu jangan kayak gitu dong, kan harus optimis. Ini kita kasih saran, ngasih saran doang. Nggak bisa kita untuk merubah orang. Siapa yang bisa rubah orang? Kan dia lahir sudah umur berapa hari ini? Iya. Dan harus berubah dalam waktu yang karena kenalan sama kita cuma setahun, cuma 2 tahun. Mana bisa berubah? Itu satu proses perjalanan kehidupan yang sudah membentuk dia. Gitu ya. Tapi bisa. Dan kadang-kadang ya memang itu udah menjadi budaya, perbedaan kebiasaan di dalam rumah tangga. Hati-hati dengan itu. Jadi apa yang kita harus pahamin adalah bahwa jangan terlalu mengikat emosi. Oh. Kalau Oke. misalnya dalam berhubungan dengan orang, karena baru pacaran kan, gitu. Terlalu mengikat, ini adalah proses pengenalan. Udah ngikat mati nih kayaknya deh. Be, gini Be, tapi Ya. gini, kamu kayak gini nggak, Dek? Kayak aku punya pengalaman Be, tapi Ya. pengalaman teman-teman. Betul. Kayak ini memang kebanyakan yang ngalamin ini cewek ya Be. Ya, Dan apa ya? Mereka karena mikirnya udah hubungan lama, udah kenal sama keluarga, ya, udah dekat lah istilahnya. ya, Dan kayak maksudnya kayak udah dirugikan nih. ya, Tapi kayak tetap masih mau tetap jalanin hubungan itu, weh. Kayak apa ya maksudnya? Dia kayak takut nggak ada lagi yang ngeterin dia kayak pasangannya dia ini, weh. Ya. Maksudnya itu kenapa sih weh, orang sampai mikir gitu? Ya, Dan itu- Karena logikanya- sayang. ya. Itu nggak logika, weh. Mengasihi. Pagi ini, tahu nih. Ya, jadi di dalam berhubungan itu kan, makanya kan berhubungan itu adalah apa sih kalau masih pacaran? Saling mengenal. Ingat Ya, prinsipnya, mengenal. saling mengenal. Saling mengenal. Saling mengenal itu adalah mau kenal dia lebih dalam, mau kenal pasangannya lebih dalam. Prinsipnya itu dulu, gitu. Kenal makin suka, kenal makin sayang, nggak apa-apa itu. Tapi jangan mengikatkan emosi terlalu tinggi. Karena masih tetap ada hal yang memungkinkan bahwa sesuatu yang bisa putus. Namanya juga pacaran, kan belum ada komitmen. Harus siap Ya nggak? segala Belum sesuatu ada ya. komitmen. Iya, iya. Gitu. Dan bisa terjadi. Karena apa? Satu waktu anggaplah contoh. Dia pergi ke tempat lain. Tahu-taunya dia ngelihat
orang lain lagi yang lebih bagus, lebih ini dan sebagainya, apakah dia nggak akan terpengaruh? Sangat bisa terpengaruh. Bisa nggak akhirnya diputusin? Bisa. Itulah karena belum ada komitmen secara hukumnya, secara sahnya. Tapi kalau udah berkeluarga, udah nggak ada, itu komitmen seumur hidup. Ada yang lebih bagus, kayak ada yang lebih cantik, kayak ada yang lebih ganteng, kayak ada yang lebih hebat, kayak ya udah nggak ada pilihan. Itu udah terikat dengan satu Tapi ikatan. kalau komitmennya cuma verbal doang nih, itu bisa dipercaya nggak? Ya nggak bisa. Itu kan cuma komitmen secara bersama. Tinggal kan namanya manusia bisa berubah, bener nggak? Ya kan dia akan pikir-pikir, oh dia begini di sana. Semua manusia itu bisa berubah. Cuman kebanyakan orang tuh sering kemakan itu, Be. Wah, Be, tapi Sering kira-kira kemakan nih ya, Be, kalau misalnya komitmen-komitmen palsu itu. kamu dim dulu. Kalau misalnya nih ya, Be, hal yang aku alamin sekarang kayak ya misalnya dikekang atau segala macam, apakah nanti sampai menikah tanda kutip akan berkelanjutan atau dia bisa berubah menurut Bang? Ya, salah satu tanda orang di mana karakternya itu ya udah mulai dari awal sekarang kamu itu. Sekarang belum ada ikatan formal sudah berani ngekang. Tetapi kan kekangan ini nih adalah kita harus pahamin dulu kenapa dia begitu. Kita kan harus komunikasikan. Menurut Babe itu kenapa sih faktornya dia kayak Ya gitu? pasti ada satu hal adalah kadang-kadang ketakutan gitu nggak sih? mungkin dia punya pengalaman masa lalu. Oh iya. Ya, pengalaman masa lalu. Atau sebaliknya bahwa dia coba mau menguasai orang Iya. gitu. Ada yang begitu karena gengsi bahwa anggap bahwa ada orang itu merasa, wah dia bangga nih, dia bisa mengontrol orang. Padahal di dalam berhubungan itu bukan Kasih kebebasan gitu. Kayak punya menguasai. kuasa gitu ya dia. Saya ada beberapa Babe nih punya temen nih, waduh bangga banget kalau dia bisa ngatur pasangannya, bisa ngatur, wah gua berkuasa gitu. Udah. Nah ada Sama, kayak aku begitu. juga kayak gitu, ada Jadi temen ada orang yang merasa hebat gitu ya. Nah padahal kan pada saat kita berhubungan dengan orang itu kan berpasangan ya. Itu kan bukan karena merasa dia jadi lebih hebat, enggak. Ini adalah saling penerimaan satu dengan yang lainnya. Ada yang Gitu. kurang ditambahin, ada Iya. yang lebih dikurangin. Ya, makanya wanita itu kenapa tadi pertanyaannya kan adalah kenapa kok banyak wanita kasusnya begitu? Karena wanita sebagai pribadi yang sangat memang lebih memakai perasaan di dalam mempertimbangkan sesuatu. Kamu ngapain perasaan? Gitu ya. Nangkep lebih Terima kasih. perasaannya lebih dalam. Itu ada penyelidikan lagi katanya dia masuk ke dalam satu posisi bagian otak yang paling dalam sehingga dia susah ngelupainnya. Nah, makanya pada saat kita berhubungan, para wanita pun juga harus bisa menjaga posisi itu. Jangan sampai terlalu cepat membuka pintu yang paling dalam itu terlalu dalam. Kan kita yang kontrol, bukan dia yang kontrol. Suka ya suka, seneng ya seneng diperhatiin, bahagia ya bahagia, udah. Tapi untuk dalam nanti nunggu sampai nikah gitu. Itu kan batasan yang kita bisa pasang, bukan tergantung dia gitu. Ya kan? Tapi kamu ini enggak, maksudnya cuma difitnah doang apa ada tambahan fisik kayak apa gitu? Ada enggak? Kayak Raras itu enggak? Ini ya kalau sampai itu ya pasti turun tangan nih. Aku pasti turun tangan. Masa Ini sih? pasti Pokoknya kamu turun tambah, tangan, Abang abang. turun tangan. pokoknya kamu tambah gebukin aku yang ada. Enggak. Kalau kali ini enggak. Tapi Be, gini Ya. Be. Ada juga nih yang Ya. kayak udah ngalamin ini nih Be. Kayak dia putus nih, lagi Ya. hubungan diputus. Tapi emang hubungannya kan toksik nih. Ya. Cuman kayak dia ngancam dirinya mau bunuh diri lah, mau Iya, jadi sampai tuh Kalau ini diputusin, kater-katerin ini udah kayak ya. kain, udah Kalau kayak kain. diputusin. Iya. oh Ya. jadi dia nyakitin diri Itu- sendiri. Ya. Kamu jangan ya. Itu dia tadi karena dia sudah mengikatkan emosi terlalu dalam kepada itu pasangannya. Itu kan bahaya. Sebenarnya kan gini, sebelum kita memulai hubungan kita harus tahu batasannya. Inilah makanya peran orang tua, Batasan dia. peran pendidik, peran teman,
peran keluarga untuk mengingatkan. Ini baru level pengenalan. Iya. Nah, Oh, iya. sebenarnya kalau menurut Babe nih, menurut Babe, Dukungan. kalau dia dapat kasih sayang dari orang tua, dia tahu kasih sayang dari keluarga dengan baik, dia akan bisa jaga itu. Itu cuma punya milik keluarga yang paling dalam itu emosinya. Nanti sama pasangannya setelah menikah. Tapi kadang kan nggak keluarga nih. Anak mau cerita ke orang tua Nah, itu kan itu kayak dia. ada gap kan. Jadi Itu kan dia. enakannya Itu ke dia. teman, dan temannya juga kayak ngasih Betul. sarannya tuh kayak Ada, sarannya yang maksudnya kan Betul. jiwamu udah jadi kan berapi-api. itu dia yang kenapa banyak yang emosi dalamnya itu, perasaan dalamnya itu udah dikasih lebih, karena udah dianggap dia mendapatkan banyak yang tidak dapat di rumah, Oh. tidak dapat dari orang keluarga, tidak dapat di tempat lain misalnya, ya kan? Padahal dia itu adalah pribadi yang memang sebenarnya disayang sama orang tua, disayang sama keluarga, ataupun keluarga juga sebenarnya menyayangi dia, cuman terkomunikasinya tidak sempurna ke dia, atau tidak Ada yang dia tersampaikan jaga gitu dengan ya? baik dan Nggak sebagainya. Kadang-kadang kan ada kekurangan bahwa memberikan hadiah, barang-barang, keuangan itu dianggap udah sayang, padahal enggak. Bahwa manusia itu perlu sentuhan, perlu pujian, perlu perhatian secara pribadi, perlu ngobrol, perlu komunikasi dan sebagainya, supaya pribadinya merasa benar-benar ini gua orang dikasih secara utuh gitu ya, bukan sekedar dibeliin barang tapi secara utuh diperhatiin. Nah, kalau dia dapat itu di luar sana, dia akan bandingin ini orang bener atau enggak gitu. Khususnya apalagi cewek ya gitu. Iya. Nah, menurut Babe begitu. Jadi memang ya ini ada satu masalah di dua belah pihak ya. Tetapi sekarang kan kita harus memberikan kesadaran juga ke teman-teman yang sedang mengalami seperti itu, bahwa kita harus mengambil satu posisi. Tujuan hidup kita di dunia ini kan bukan sampai itu doang. Oh, Ada sesuatu yang lebih baik Banyak, lagi, ada sesuatu yang lebih besar lagi bener, ya. yang Tuhan ciptain buat kita semua gitu. Nggak cuman sekedar kita ketemu Adam ketemu Eva gitu kan. Adam ketemu Hawa selesai untuk beranak pinak, bukan itu tujuan sekedar berpasangan gitu ya kan. Jadi Masih banyak. ada hal lain yang kita harus besar yang Tuhan ciptain. Kenapa kita ada di dalam dunia ini Iya, cuman baru. Nah, ketemu pasangan yang tepat itu kan nanti ada tahapannya. Makanya kalau belum siap putus jangan pacaran. Wah. Kalau siap putus baru berani pacaran. Untung teman ya. Babe ada tips nggak buat aku sekarang? Sekarang gini, terima dia apa adanya dengan semua kekurangannya, dan dia harus terima kamu apa adanya dengan segala kekurangan. Tapi dia udah terima. Gimana kalau kita panggil orangnya sekarang ke sini? Ceweknya Ka- cowoknya nggak terima, dia gimana nih? Kalau dia udah nggak terima, udah selesai. Artinya kita belum sepakat, belum saling menerima posisi hari ini. Jadi harus Udah dilanjut, aja nggak sih, Be? Kalau lanjut kayak atau gitu. tidak? Nah, kalau misalnya dia nggak terima, ada banyak tuntutan, ada banyak hal-hal yang kamu merasa nggak nyaman dan malah menyiksa diri kamu. Itu nyaman nggak buat kamu? Ya nggak, artinya tidak cocok. Karena itu kan dibicarain, kenapa kamu larang saya begini? Kenapa kamu Iya, harus ada alasan yang pasti. Ya. buat gini? Contoh di dalam hidup keluarga, bukan nggak ada masalah pada saat kita berkeluarga. Tetapi adalah bagaimana kita membicarakan setiap masalah itu dengan kesepakatan bersama. Kalau gue begini, lu pahamin, ini gua. Iya, iya. Nah, kalau lu begitu, ini gue pahamin. Gini. Nah, itulah saling melengkapin satu dengan lain. Kita bersepakat untuk tidak sepakat. Oke. Kita bersepakat untuk tidak sepakat karena kita udah nikah. Nah, kalau pacaran kan gua nggak sepakat, ya udah selesai, kita nggak cocok, bubar. Benar Be, nggak? ini kayaknya terakhir deh. Hubungan ini kan maksudnya gini ya, Be. Kadang nggak normal ya, maksudnya Ya. kayak 70-30 gitu-gitu kan. Ya, Nah, kebanyakan nih kan ada tuh yang kayak dia ngarapinnya, pasti bakal berubah lah. Pasangan gue bakal berubah lah. Pasangan gue bakal berubah lah.
Nah itu tuh salah nggak sih, Bi? Maksudnya Nggak bisa. nggak bisa ya, nggak boleh Nggak keterusan. bisa. Maksudnya kalau Nggak bisa. udah kelebihan Nggak itu bisa. nggak perlu. Nggak bisa. Nggak. Kan, kan begini. Pasang telinga. Pada saat kita sudah mulai pernikahan, berapa tahun kita pacaran? Ada nggak yang sampai 20 tahun pacaran? Nggak Nggak ada. Nggak ada. Sedangkan dia Itu sudah dibentuk dengan kehidupan impossible. yang sudah lebih daripada 20 tahun. Sudah lebih daripada 25 tahun. Anggaplah nikah di 25 tahun. Berarti kan pribadi yang sudah dibentuk 25 tahun. Nikah, pacaran 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun, lalu pacaran 3 tahun, lalu nikah 2 tahun. Kita udah berpikiran bahwa dia akan berubah. Cuman 5 tahun. 5 tahun merubah satu proses perjalanan kehidupannya sudah lebih daripada 20 tahun. Nggak mungkin. Itu bisa berubah, ya biarin aja nanti berubah dengan waktu berjalan tanpa kita harapkan paksain bahwa ada perubahan. Karena gini, perubahan itu terjadi dengan kesadaran. Kesadaran itu terjadi karena pemahaman. Iya. Pemahaman bahwa kalau dia bertahan dengan apa yang dia anggap itu benar, itu merugikan dia. Orang mau berubah karena apa? Ada kerugian, ada ancaman, baru berubah. Benar nggak? Iya benar. Kalau kamu nggak ada ancaman dalam diri kamu, kalau nggak ada sesuatu yang nggak berguna dalam diri kamu mau berubah mah? Nggak berubah. Iya. Karena selama ini dalam berapa puluh tahun, kamu anggap itu kebenaran. Benar kok, di keluarga gua diajarin gini, benar kok, di lingkungan gua dianggap benar. Nah, ketemu orang, terus dikasih tahu, walaupun ini lebih benar daripada yang dikasih tahu, kalau belum merasa itu bermanfaat, ataupun menjadi ancaman, dia nggak akan jalanin. Gitu. Sudah Ya. mau teleponan lagi. Deh. Masih ada. Ya aku kan mau memperbaiki, kata Bapak kan harus menerima. Keren. Udah harus jadi ganggu. Oke. Ya ilah. Selesai. Halo sayang. Jadi deh.